Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Arifna dalam pembelajaran tema 1 selamatkan makhluk hidup dengan subtema yang kedua hewan sahabatku. Dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari yang pertama adalah muatan IPA, bahasa Indonesia dan IPS. Perhatikan dari beberapa hewan yang Mister tampilkan. Apakah kamu termasuk penyayang binatang atau hewan? Yang kedua, apakah apa saja manfaat yang bisa diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amati gambarnya. Yang pertama, negara Thailand. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Negara berikutnya, Indonesia. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratannya. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Negara berikutnya yaitu Malaysia. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita, yaitu burung takur. Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Sekarang perhatikan dan amati ya beberapa hewan yang Mister tampilkan. Setelah kalian amati, maka kita kelompokkan ke dalam diagram Venn. Kita buat ada diagram. Ini ada yang kelompok yang merah ini adalah beranak, yang kelompok biru ini adalah bertelur, dan pertemuan antara biru dan merah itu beranak dan bertelur. Dari hewan-hewan tadi, nah, mana saja hewan yang termasuk golongannya beranak, mana saja hewan yang termasuk golongannya bertelur, dan mana saja hewan yang termasuk golongannya beranak dan bertelur. Nah, ayam itu tergolong bertelur. Nah, sedangkan kucing itu termasuk golongannya hewan yang beranak. Sedangkan hewan yang beranak dan bertelur itu adalah contohnya ular. Tadi masih ada beberapa hewan yang belum dimasukkan ke golongannya masing-masing. Jadi cara berkembang biak secara beranak maupun bertelur ataupun beranak dan bertelur. Bisa kalian latihan ya di rumah. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Yang pertama, cara berkembang biak hewan yaitu dengan cara ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Yang kedua, selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan.
Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Berikutnya, adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Jawabannya ada, yaitu contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan ini dikatakan bertelur sekaligus beranak, yang dinamakan ovovivipar. Berikutnya, kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Sekarang kita baca potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Negara yang kedua, negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perekonomian negara ini. Negara berikutnya, negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa dari sektor pariwisata. Negara berikutnya adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara berikutnya adalah Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Negara berikutnya adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik,
minyak dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Negara berikutnya adalah Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara berikutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Negara berikutnya adalah negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Kenapa? Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara berikutnya adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turis mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, itulah beberapa negara ASEAN. Sekarang dengarkan baik-baik ya. Mister akan bacakan teks atau laporan pengamatan tentang bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Setelah kalian mendengarkan, maka tulislah ide pokok dari masing-masing paragraf. Kemudian simpulkan dari teks paragraf tersebut. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran tadi bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dalam membuat video-video selanjutnya dengan mengklik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.